Kalau memang mereka nggak terlalu capek itu masih bisa maksain untuk naik dan ngecamp gitu kan. Ya mungkin kalau selambat-lambatnya tuh ya paling maghrib atau isya sampai. Cuman karena memang Jaya Mangkus ini punya trauma bener dan memang selalu dibayang-bayangi dengan si Engkus juga. Kayak mikir, gue kalau naik sama nih bocah pasti ketemunya demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal bawain cerita Jaya lagi nih. Kalian tuh udah kangen banget sama cerita Jaya kan. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi ke Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke guys, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita ngopi dulu biar mata agak melek karena hujan lagi. Lagi seharian hujan terus cuy, di mana-mana banjir ini, aduh. Tapi nggak apa-apa sih hujan. Dan gue sih berharapnya habis lebaran tuh ya agak-agak kurang-kurang lah hujannya, karena banyak jadwal cuy. Kalau selama Januari, Februari, Maret, April mungkin ya pokoknya selama sebelum bulan puasa tuh ya gue naik gunung masih bisa kehitung pakai jari. Tapi kalau udah lebaran, aduh jadwal private gue aja banyak banget. Belum gue harus ngadain open trip. Tapi kalau open trip tuh gue masih bisa ngensel sih, tergantung lihat dari kondisi cuaca kan. Karena memang gue tuh bukan males ya, tapi kasihan. Apalagi kalau dalam open trip itu kan suka ada beberapa yang benar-benar baru banget. Jadi kalau ketimpa hujan tuh kayak kasihan aja ke merekanya. Ya kalau gue mah hujan badai ya sikat-sikat aja cuy. Tapi kalau mereka kan pasti kasihan gitu. Apalagi nanti fisiknya malah terkuras dan kecapean dan kapok yang ada kan. Oke, kita bakal lanjut ke cerita Jaya dan Engkus. Kalian tahu lah ya kalau Jaya ini tipikal yang bisa dibilang kebanyakan nganggur ya cuy daripada kerjanya. Sehari seminggu 2 minggu kerja, tiba-tiba keluar kayak bocah-bocah nggak jelas aja gitu. Sebetulnya Jaya ini bukan dibilang nggak ada penghasilan tuh enggak cuy, tapi lebih ke apa ya, iya penghasilan ada kok, penghasilan tetapnya, cuman nggak terlalu gede aja gitu ya, cukup lah, cuman nggak bisa buat nabung yang berlebihan gitu karena kan ada usaha juga kan dari keluarganya juga. Nah sampai suatu ketika setelah dari kejadian Lau itu kan dia sebenarnya nggak pernah naik gunung kecuali sama si Ilham ini kan. Dan gimana sih kalau orang masih hobi banget, gabut banget, dan kayak jiwa pendakinya tuh masih meronta-ronta gitu kan. Dia tuh kayak, gue naik kali ya, gue naik lagi kali ya. Kali ini gue naik nggak usah sama orang deh, sama si Engkus aja, kayak berdua juga nggak jadi soal gitu. Kalau naik sama orang kayaknya akan ribet dan takutnya kenapa-napa gitu kan, takut kejadian yang udah itu terjadi lagi. Walaupun tetap cuy, trauma waktu sebelumnya di Lawu itu bener-bener jadi ancaman besar buat dia, kayak tiap naik gunung tuh ragu-ragu, walaupun bahkan sekalipun dengan si Ilham gitu kan. Sampai akhirnya itu kayak pengen ngelawan rasa takutnya itu dan kayak dia ngebuletin lah untuk mau naik salah satu gunung. Tapi untuk naik salah satu gunung ini yang paling penting adalah dia harus dapat izin dari orang tuanya dulu nih. Akhirnya Jaya ini mastiin dulu ke orang tuanya diizinin gak diizinin gak gitu kan. Udah berulang-ulang kali, bahkan itu prosesnya harus sampai 1 bulan cuy. Bisa dibilang itu lama banget minta izinnya, sampai harus 1 bulan gitu kan supaya bisa diizinin. Sampai aja ketika selesai 1 bulan itu
orang tuanya itu boleh ngizinin, atau ngizininnya tuh kayak ya udah dah, kayak males apa ya, karena udah ngerengek terus gimana sih, kayak bocil gitu kan, kayak mah pengen naik gunung, saking gedeknya kali itu emaknya gitu kan. Tapi emaknya itu kayak peringatin, awas aja lu, kalau lu sampai kenapa-napa lagi di gunung dan kejadian lagi sampai kayak sebelumnya, bener-bener gua bakar semua peralatan pendakian lu, dia bilang gitu kan. Ya sebenarnya Jaya ini nggak pernah salah ya, maksudnya dalam arti minta duit juga nggak pernah, atau ngerepotin orang tua juga nggak pernah gitu kan. Ya semua biaya dia sendiri, walaupun lebih seringnya tuh dibayarin. Tapi hal yang jadi khawatir itu ya nyawa cuy, karena ya nyawa itu melebihi apapun gitu kan, melebihi tas atau apapun, ya intinya melebihi harta lah gitu kan. Dan sampai akhirnya ketika udah diizinin, walaupun Jaya juga merasa bahwa itu setengah-setengah, jadi itu kayak harus ngebuktiin nih, gue naik gunung ini pasti akan aman-aman aja gitu, sama kayak pendakian sebelum-sebelumnya. Kalau waktu kemarin-kemarin tuh ya anggap aja itu apes gitu kan. Sampai akhirnya dia nelpon lah si Engkus, Kus naik gunung yuk, dia bilang gitu kan. Engkus tuh kayak gue sih pengen juga, cuman gimana ya, lu tahu sendiri kan habis kejadian itu boro-boro naik gunung, gua mau camping aja ora bisa, dia bilang gitu kan. Ya udah coba dulu, emang gue sudah bilang lu udah dibolehin lagi. Dan ya itu kayak bilang udah aman, kalau masalah gua mah ya diizinin gua mah, dia bilang gitu kan. Enggus tuh kayak nada setengah-setengah, kayak gimana ya, kayak diizinin tapi kok nadanya kayak gitu, kayak seolah nggak diizinin gitu kan. Enggus tuh kayak ngeyakinin lagi, lu yakinin dulu dah orang tua lu, jangan sampai jadi beban nantinya gitu kan, karena nggak enak juga kalau misalnya nggak dapat restu dari orang tua. Sampai akhirnya Jaining bilang pokoknya udah ngizinin, lu kalau nggak percaya lu tanya bae sama gua, dia bilang gitu kan. Dan di situ pun Anggus tuh kayak bilang, dia tuh kayak ya udah kalau lu udah minta izin, gua sekarang yang bakalan minta izin, karena kan lu juga ngajak gua dadakan kan. Ya udah gitu sono minta izin, dia bilang. Nanti kalau misalkan udah diizinin atau udah dibolehin, lu kabarin gua lagi. Anggus tuh bilang ya udah ya. Pokoknya intinya dia harus minta izin dulu gitu kan. Singkat cerita, ternyata Anggus pun harus butuh waktu sebulan untuk meyakinkan orang tuanya. Jadi kayak agenda untuk satu gunung aja mereka tuh harus susah payah. Dan kalau kalian tuh sering nanya kan, bang gimana cara minta izin sama orang tua, minta izin sama, iya usaha sendiri cuy, nggak ada apa ya, nggak ada cara khusus untuk minta izin ke orang tua tuh. Ya mungkin bisa kalau kalian tukang males di rumah gitu kan ya, Mbak, sering bantuin orang tua, sering bantuin ngepel dan sebagainya gitu, jangan kelihatan males. Dan yang terpenting tuh gini sih sebenarnya, kalau orang tua tuh, lu tiba-tiba pengen naik gunung, sedangkan pola hidup lu aja kalau sehari-hari olahraga nggak pernah, ngapain nggak pernah, tiba-tiba pengen naik gunung, orang tua juga pasti akan punya pikiran khawatir nih orang hobinya rebahan tiba-tiba pengen naik gunung. Ya mungkin dalam pikiran lu tenang aja mah, namanya gue tukang rebahan tapi fisik mah kuat gitu. Ya nggak bisa kayak gitu juga, kalau pemikiran orang tua tuh beda cuy. Ya gue yang udah ngerasa umur 30 juga ngerasa kayak gitu kan. Apalagi kalau ada saudara gue yang masih kecil-kecil tiba-tiba pengen naik gunung, ya rasa khawatir itu masih ada gitu kan. Sampai akhirnya ketika udah itu ditanya lah, mereka tuh kayak ngumpul kan, Jaya Mangkus ini, kita mau naik ke gunung mana nih? Aduh gue juga bingung lagi mau naik ke gunung mana. Gunung Gede bosan, dia bilang gitu kan. Gunung Salak terlalu serem, gue belum berani untuk ke situ. Kemana ya, ke Bandung kali ya yang deketan, dia bilang gitu kan. Ya udah deh gini deh, kita udah lama banget nih nggak ke satu gunung ini. Sampai akhirnya gunung mana gitu kan. Dan akhirnya kayak nyebutin lah nama salah satu gunung, yaitu Gunung Cikuray cuy. Dan akhirnya Jaya tuh kayak ya udahlah gas lah, lagian juga estimasi untuk trek pendakian Gunung Cikuray ini nggak terlalu lama juga, cuman harus waspada dengan ya babi hutannya gitu kan. Sampai akhirnya ketika mereka udah sepakat dan deal, diputusin juga hari dan tanggalnya. Dan akhirnya mereka melakukanlah perencanaan untuk pendakian ke Gunung Cikuray dengan persiapan yang benar-benar matang gitu kan. Singkat cerita nih, ketika persiapannya ini udah selesai, mereka tuh berangkatlah ke sana. Dan sampai akhirnya mereka sampai di base camp itu kondisi masih siang hari, ya bisa dikatakan jam 10 atau jam 11-an. Ya harusnya sih kalau memang mereka nggak terlalu capek itu masih bisa maksain untuk naik dan ngecamp gitu kan. Ya mungkin kalau selambat-lambatnya tuh
Ya paling maghrib atau isya sampai. Cuman karena memang Jaya sama Engkus ini punya trauma bener, dan memang selalu dibayang-bayangi dengan si Engkus juga. Kayak mikir, gue kalau naik sama nih bocah pasti ketemunya demit nih, kata si Engkus itu kan. Dan kita masih ada trauma gitu, jadi belum terlalu berani nerabas malam-malam, karena ya nggak ada yang bisa untuk dimintain tolong. Apalagi pada saat ini mereka itu naik cuman berdua, nggak sama si Ilham gitu kan. Jadi kayak mutusin, udahlah besok aja kita mulai pendakiannya gitu kan. Singkat cerita, akhirnya mereka mutusin lah untuk besok naiknya gitu. Nah sebelum mereka mutusin untuk besok gitu kan, otomatis mereka istirahat di salah satu base camp gitu kan. Nah ketika di istirahat ini sebetulnya mereka ketemu sama beberapa pendaki. Ya cuman sebatas ya basa-basi busuk lah gitu kan. Weh bang dari mana, mau gimana gitu kan. Ternyata rombongan yang nyampe pada saat itu pun mereka akan mulai melakukan pendakian. Tapi walaupun sudah udah diminta untuk bareng, udah bang gas aja kita barengan aja gitu kan. Dan sampai akhirnya mereka berdua tuh udah kayak ya udahlah gue nggak mau, pokoknya gue maunya besok gitu. Dan gue nggak mau kayak nanti bareng malah ribet gitu kan. Karena mereka tuh memang sengaja milih itu naik tuh weekend cuy. Jadi karena kondisi gunung itu kan pasti rame dan nggak mungkin sendirian juga. Tapi kalau besok itu lain cerita, dan mereka lebih baik besok daripada harus sekarang. Walaupun besok itu jatuhnya kayak ya yang lain pada turun mereka naik, tapi mereka berdua percayalah zaman sekarang gunung itu udah rame banget, jadi otomatis pasti akan ada aja yang mendaki gitu kan. Singkat cerita mereka istirahat dan ketika besok itu akhirnya mereka mulailah pendakian. Singkatnya nih cuy, di awal perjalanan mereka itu sampai di pos 1. Ketika sampai di pos 1 ini Engkus ini kebelat boker. Akhirnya dia mutusin boker dulu kali ya, BAB dulu. Wah udah mules banget nih, ya udah deh sono lu kalau mau BAB, dia bilang gue tungguin sini. Nah akhirnya si Engkus ini kan BAB nih cuy. Sedangkan si Jaya dia duduk senderan sambil ngudut, dan gak lupa dia juga bawa minuman gitu kan, minuman yang manis-manis sambil ngudut. Dan gak lama itu tuh ada satu rombongan yang turun, yang dimana rombongan itu adalah rombongan orang evakuasi. Ketika rombongan evakuasi ini turun, dia itu mikir kayak mungkin ada yang cedera, ada yang keseleo gitu kan, biasa aja, ya udah hal yang biasa lah kalau di gunung gitu. Dan kondisi ketika ngeres ini, Jaya ini agak sedikit jauh dari trek, katakanlah bisa sekitaran 5-6 meter, ya itu lumayan cukup jauh. Dan di situ pun dia cuma nyender doang kan, nggak mungkin dong ada kejadian gitu. Ya kalian tahu sendiri lah, zaman sekarang ada sebuah kejadian tuh kayak kepo banget gitu. Sampai akhirnya kayak cuma ngeliatin aja. Dan hal yang paling aneh adalah dari sekian banyak rombongan yang turun pada saat itu, tidak ada yang memperhatikan ke arah si Jaya ini, atau kayak soalnya cuek aja, mereka fokus dengan evakuasinya. Nah di situ kan Jaya tuh kayak ya udahlah, mungkin mereka juga namanya buru-buru kan, jadi nggak terlalu nggak juga harus merhatiin satu orangnya. Sampai akhirnya Jaya ini kayak ngeliatin aja cuy, gimana sih kalau orang ada kejadian gitu atau ada pendaki lewat, ngeliatin, fokus sama beberapa tas yang mereka bawa. Dan itu tuh sempet akan terngiang-ngiang sama si Jaya ini gitu, dan nanti kalian bakalan tahu gitu kan. Singkat cerita, si Engkus ini udah gitu kan, dan Engkus nanya, tadi rame-rame apaan? Kagak tahu tuh ada yang dievakuasi. Lah evakuasi kenapa? Lah mana gua tahu, emang gua nanya. Lagian juga gua kan bukan mama rembung yang pengen kepo sama kejadian orang. Ya biasa kali, paling kepleset dan sebagainya gitu kan. Oh gitu, ya udah yuk berangkat lagi lah mereka. Singkat cerita nih cuy, di awal perjalanan ini benar-benar nggak ada apa-apanya, sampai akhirnya mereka sampai di area camp itu sekitaran jam 2-an. Sampai di area camp itu mereka langsung mendirikan tenda, dan ya mereka tuh merasa alhamdulillah dan beruntung bahwa di sepanjang perjalanan ini tidak ada sesuatu hal yang aneh-aneh. Cuman ada cumannya nih. Ketika sampai di area camp itu ternyata ada 2 tenda cuy, yang dimana mereka juga nggak tahu itu tenda siapa, karena ketika sampai di situ nggak ada satu orang pun gitu kan. Kayak ya udahlah gitu kan. Singkatnya nih cuy,
mereka tuh kayak nggak terlalu memperdulikan dua tenda tersebut, dan mereka tuh kayak ya udah langsung masak-masak. Terus mereka juga sempet tidur, dan sampai akhirnya mereka bangun maghrib dan mereka kayak gabut juga, dan ya udahlah kita tidur yuk. Alhamdulillah nggak ada apa-apa nih, mereka tidur nih dan cepet-cepet. Dan memang kebiasaan tidur ketika sore, kalau memang orangnya tipikal pelor atau gampang molor, itu udah bisa dipastikan ya sampai pagi juga gak serius. Tapi kalau orang yang nggak bisa tidur cepat atau dalam arti tidur sore terus tiba-tiba nantinya tuh pasti akan kebangun di tengah malam gitu kan. Sampai akhirnya ya udahlah mereka tuh kayak tidur, siapa tahu bisa tidur sampai pagi gitu. Dan mereka pun nggak mau terlalu ngelewatin malam karena memang ada beberapa trauma yang gue bilang itu. Singkatnya mereka tidur, dan betul aja ketika tengah malam mereka bangun. Yang pertama bangun itu Jaya cuy. Jaya tuh kayak bangun melek, dan yang ke samping, bocah masih tidur, kenapa gue melek ya, mata gue seger banget lagi. Aduh, gue bangunin gak enak, tapi gue gabut juga. Singkatnya nih cuy, ketika itu dia bangun duduk begini, tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa nih dalam hati Jaya. Karena Jaya pun ngerasa ketika naik gunung tuh pasti aja ada gangguan, entah itu penampakan, ketawa atau apapun itu pasti ada. Tapi Jaya tuh kayak nggak ada ke dalam hatinya tuh terus-terusan doa, terus-terusan wirid, zikir dan sebagainya gitu kan. Singkatnya akhirnya dia tuh kayak ngambil cemilan dan minum gitu kan. Minum dulu terus nyemil lah sambil ngerokok, tapi tanpa dibuka tenda. Yang ternyata ketika lagi ya abis seisep dua isep tuh Singkus ini bangun. Lu kalau ngerokok bukannya dibuka lah, lu bangun, dia bilang gitu kan. Ya bangun lah. Gue tiba-tiba bangun, tadinya gue pengen tidur lagi, cuman gara-gara lu ngerokok gue jadi susah tidur lah. Baru gue seisep dua isep, ngapa jadi nyalain gue sih, dia bilang. Akhirnya mereka berdua bangun tuh dan ngobrol-ngobrol gitu kan. Dan ternyata mereka pun sadar bahwa di luar itu masih ada beberapa pendaki. Kali ini mereka berdua pun gak naruh curiga atau gak yang gimana-gimana ya, normal umumnya sih. Karena itu tuh mereka itu bercandanya kayak bercanda pendaki cuy, kayak orang-orang biasa gitu. Dan iya, kalau di gunung itu kalian pasti tahu lah, kalau orang bercanda kata cekikikannya itu jelas banget gitu, ya bisa dibedakan gitu kan, nggak punya unsur kayak bikin merinding. Sampai akhirnya mereka tuh berani untuk membuka pintu tenda, dibuka. Wah, itu yang sebelah juga rame gitu kan, ngobrol-ngobrol dan malah kelihatan. Jadi kondisinya tenda mereka itu saling hadapan, dan itu tuh kelihatan mereka tuh lagi duduk di depan nongkrong-nongkrong gitu kan. Wah, alhamdulillah nih ada temennya, jadi kita nggak terlorong. Lu mau kencing nggak? Kata si Jaya itu kan. Enggak. Lu mau nggak? Enggak juga. Ya udah bagus dah, daripada ribet. Lu ngapain lu nanyain gua kencing, dia bilang. Ya kalau kencing kita bareng aja kan, nggak mungkin sendiri-sendiri. Penakut banget. Nggak gitu. Kita untuk agak sedikit tidak terlalu ya ketakutan berlebihan lah kan, kita sama-sama punya trauma yang sama gitu kan. Akhirnya kayak iya sih, ya udahlah kita ngelanjutin ngopi aja. Siapa tahu abis sebatang gitu tiba-tiba alhamdulillah udah mendingan, udah ngantuk lagi dan mereka nyoba buat tidur gitu. Singkatnya nih, mereka lagi ngobrol asik, mereka gabut, mereka udah bingung mau ngobrol apa gitu kan. Mereka tuh sebenarnya pembahasan itu banyak cuy, dalam arti ya mereka bisa ngebahas setan atau apapun, cuman ketika mau ngebahas setan itu mereka sadar bahwa jangan nih, kalau diomongin di demit pasti bakalan datang gitu kan. Ya udahlah mereka kayak diem krik. Nah, Jaya di sini punya inisiatif, main ke tenda depan yuk, dia bilang. Nggak usah aneh-aneh lah, dia bilang, udah di sini aja. Ya main doang, bentaran doang, kata Jaya gitu. Ya hitung-hitung silaturahmi, siapa tahu di sana ada daging dinosaurus, kita bisa minta, kata Jaya tuh. Dinosaurus. Nah di situ engkus keceletot atau dinosaurus tar yang muncul demit aja baru tahu rasa loh. Di situ Jaya kayak langsung melotot kan, lu ngapa sih ngomong-ngomong tuh manusia atau ngomong-ngomong tuh makhluk gitu kan, ntar tiba-tiba nongol ribet ke kitanya. Iya maaf deh, yaudah yuk gue jadi nggak tenang tuh gara-gara itu. Nah gitu dong, akhirnya mereka jalan nih dan nggak terlalu memperdulikan tentang omongan barusan. Mereka jalan dan sampailah di tenda si orang yang lagi rame ini kan. Misi bang. Dan ternyata di situ disambut dengan baik gitu kan. Weh bang,
sini bang ngopi gitu kan, ditawarin kopi tuh, ditawarin ngopi, ditawarin nyemil dan ngobrol-ngobrol tentang nanya bla 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 gitu. Ternyata si pendaki-pendaki ini adalah orang-orang Garut gitu kan. Dan mereka ngobrol panjang, dan suatu ketika Jaya ini terlintas sama sebuah tas atau carrier yang dimana dia tuh kayak gimana sih cuy, kalau ngeliat satu barang kayaknya ada sesuatu yang aneh dengan tas itu. Kayaknya gue ngeliat tas ini tuh kayak mirip banget, atau gue pernah ngeliat tas ini gitu kan. Ya walaupun ya tas itu banyak yang punya gitu kan, kayaknya gue pernah, tapi kok beda aja gitu sernya tuh, kayak udahlah bodo amat gitu kan, ngobrol-ngobrol dan gak kerasa itu udah 2:30 kan. Nah ketika udah 2:30 ini Jaya Mangkus ini pamitan, dan yang paling aneh adalah mereka tuh kayak seolah ya mungkin dari situ tuh kayak mungkin mereka mau nyantai-nyantai gitu kan, memang udah kebiasaan dari mereka kali ngobrol sampai pagi, besoknya pas turun baru tidur gitu kan. Akhirnya pamitan kan, Jaya Mangkus ini pamitan dan mereka pergi dari tenda tersebut yang awalnya itu masih ramai. Ketika bang kita cabut dulu ya gitu, kayak salaman terus balik badan, berdiri balik badan, jalan beberapa langkah. Yang tadi awalnya masih pada ketawa itu bercanda, tiba-tiba senyap, set. Jaya Mangkus langsung refleks dan sadar bahwa kok tiba-tiba senyap ya. Jaya itu Mangkus tuh kayak paling gara-gara apa sih, sama kayak kita kali tadi krik-krik gitu, udah bingung apa yang udah obrolin, wajar lah. Dan mereka pun langsung nengok ke belakang, dan ketika ditengok ke belakang itu nggak ada satu orang pun, bener-bener nggak ada satu orang pun, seolah satu orang itu tuh hilang cuy, bener-bener hilang, atau dalam arti masuk tenda kali ya gitu kan. Dan ketika ngeliat salah satu tenda itu ada masih ada siluet, wah tuh kan pada masuk, udah yuk. Iya. Nah, yang sebenarnya adalah di pikiran mereka berdua itu punya pikiran aneh-aneh atau sesuatu hal yang menyeramkan. Tapi mereka tuh kayak nepisin, jangan mikir aneh, ini bentar lagi udah mau pagi. Dan alhamdulillah nggak ada tuh yang namanya ancaman yang lain-lain gitu kan. Ketika mau sampai tenda, udah mau masuk, gue mau kencing nih kata Jaya gitu kan. Lu mah udah lah kencing diri situ depan tenda kayak di mana? Iyalah anterin apa, bentaran doang, sekalian ngecek ada babi atau enggak. Akhirnya ya mau nggak mau sih gue sini nemenin, dan pipis lah nggak jauh dari tenda sebenarnya. Nah cuman di situ tuh mereka ngobrol, dan yang pada akhirnya pun Gus pun ikutan pipis gitu kan, ngobrol. Tumbenan banget di gunung nggak ada yang namanya Bagas gitu kan. Mungkin lagi pada tidur kali, enak buat tidur gitu kan. Dan ketika lagi asik-asik pipis ngobrolin soal Bagas, mendadak gerimis cuy, yang benar-benar musim kemarau itu tiba-tiba gerimis. Dan gerimisnya ini kayak kabut nggak ada, beneran gerimis nih. Ya elah nggak usah gerimis sih, kan kita nggak masang flysheet pada saat itu, mereka berdua tuh nggak masang flysheet kan. Akhirnya buru-buru udah, mereka akhirnya masuklah ke dalam. Nah ketika masuk ke dalam ini cuy, mereka tuh masih ngeliatin di luar aja. Dan ketika mereka ngeliat ke depan dan baru sadar bahwa pendaki yang tadinya di dalam itu kok tiba-tiba ada di luar lagi. Dan mereka kelihatan cuy, dari jauh dari tenda mereka, kalau mereka mangap-mangap itu kelihatan, tapi kok nggak ada suaranya gitu kan. Apa mereka diem aja, apa mereka kayak ngomong paling pelan-pelan doang gitu kan. Udah biarin aja. Dan ketika lagi diperhatiin pendaki yang lagi ngumpul ini cuy, mendadak kayak nengok semua, seret. Dan di situ mereka berdua langsung merinding cuy, seret. Itu adalah perasaan atau memang sudah jadi insting mereka berdua, dimana kalau ada merinding begitu, ini udah nggak ada yang beres nih. Jaya sama gue cuma bisa saling tatap, seolah mereka paham dengan situasi dan kondisinya. Jaya pun gak banyak omong dan gak cerita apapun. Mereka mau nutupin sleting tenda, tapi anehnya itu sleting tenda gak bisa ditutupin, bener-bener gak bisa. Aduh. Nah ketika lagi gak bisa ditutupin, ada salah satu pendaki yang nyamperin mereka dengan kondisi gerimis, yang dimana pendaki itu kayak membawa sesuatu. Jadi kayak nganterin sesuatu gitu kan dibawa. Dan gak lama nyamperin ke tenda mereka.
Jaya sama Engkus itu udah sadar banget. Yang awalnya ketika mereka ketemu itu dengan pakaian atau dengan gimana ya, bisa dibilang muka yang normal, tidak ada yang aneh, nggak pucat gimana. Tapi kok kesini ketika nganterin itu beda. Mukanya tuh pucat dan raut mukanya tuh kayak muram atau nggak punya ekspresi apapun gitu kan. Dan pendaki itu bilang, ini mas ada makanan silahkan dimakan. Ya pun langsung ngambil, tapi dengan kondisi muka yang melihat ke si pendaki tersebut. Dan ketika ngambil itu kepegang tangannya kan kayak tek. Dan di situ pun ngerasa bahwa tangannya itu benar-benar anyep banget, benar-benar dingin banget. Dan di situ langsung kayak naruh dan diem doang. Ya itu langsung nengok ke Engkus begini. Engkus tak bingung kan, kenapa nih bocah? Ya Engkus pun tahu sebenarnya dari muka dari pendaki tersebut tuh ada yang aneh. Dan di situ pun si pendaki ini diam, atau bisa dibilang ya balik lagi, tapi mereka dengan kondisi diam. Dan semua pendaki tersebut itu duduk dan mengharap ke tenda mereka, yang dimana tatapan mereka itu benar-benar bikin bulu kunduk mereka merinding. Mereka itu atau Jaya Mangkus ini udah pengen yang namanya nutupin si sleting tenda, tapi nggak bisa cuy. Bahkan itu udah sekuat tenaga. Dia tuh berharap ya selek lah nggak apa-apa, jadi ditutup setengah, yang penting ketutup separuh gitu kan. Akhirnya mereka kayak mikir ini gimana caranya, karena mereka tuh ya nggak nyaman aja diliatin, dan karena ada sesuatu yang aneh aja. Sampai akhirnya Jaya Mangkus ini mau makan, atau bisa dibilang mau makan itu tuh kayak buat ya udahlah buat besok aja dimakan. Dan mereka tuh mutusin untuk tidur dengan masuk sleeping bag dan kayak tidur tuh tengkurap. Dan ketika ngambil sleeping bag dan mereka mau tidur itu, mereka dikagetkan dengan sebuah mangkuk, yang dimana mangkuk itu isinya bukan makanan, melainkan itu cairan merah yang kental bang. Dan dari situ mereka berdua panik dong, langsung ngelemparin tempat tersebut dan dilemparin keluar. Mereka langsung buru-buru masuk sleeping bag, dan sampai akhirnya langsung kayak nutupin, tapi dengan kondisi mereka tuh agak dempetan tidurnya sambil melihat kiri kanan. Itu apaan gitu kan. Dan mereka nggak punya atau nada yang teriak-teriak gimana aja, kayak masih biasa-biasa aja gitu, nggak yang terlalu wah-wah gimana. Sampai akhirnya mereka ngerasa bahwa ada suara langkah kaki yang makin lama makin mendekati tenda mereka. Di situ mereka sadar, dan akhirnya mereka langsung saling buang muka dan nutupin, kayak tidurnya tuh tengkurap tapi begini cuy. Dalam hati mereka tuh terutama Jaya tuh kayak, ya Allah jangan kayak kejadian kayak kemarin, jangan kejadian kayak yang udah gitu kan. Mereka pengen tidur. Sampai akhirnya ada yang menegur, yang dimana pendaki itu, mas mau lagi nggak makanannya, dengan suara yang benar-benar berbeda. Bukan dengan suara kayak, mas mau lagi nggak nih makanannya gitu kan. Dan itu tuh kayak sebuah pertanda yang dimana kan mereka nggak nutupin tenda nih, nggak nutupin pintu tenda. Jadi kayak otomatis ya mungkin si pendaki ini berpikiran bahwa mereka itu belum tidur atau belum istirahat gitu kan, kayak mau lagi nggak gitu. Dan sampai akhirnya terus-terusan ditawarin dengan suara yang berbeda. Mereka tuh bilang beda tuh kayak, mas mau lagi nggak makanannya, kayak ngomong kayak gitu cuy, dengan nada yang benar-benar datar banget. Dan ketika mereka berdua nggak mengubris, ada suara sleting yang nutup sendiri, seret. Tapi suara sletingnya tuh cuma dikit doang. Dan diem kan mereka tuh kayak berpikiran, sletingnya ditutupin kali ya, ditutupin lagi, seret. Dan lu tahu nggak, ada yang ngomong, mas sletingnya aku tutupin ya. Itu ditutupin, seret, seolah kayak tahu bahwa sleting itu udah ditutup full. Si Jaya Mangkus ini kayak ngerasa aman, tapi kayak ngerasa si sosok ini tuh belum pergi, atau pendaki-pendaki ini belum pergi. Ngedengerlah suara langkah kaki yang dimana mereka itu pergi cuy.
Dan ketika ngerasa udah aman dan mereka juga nggak bisa tidur, mereka tuh kayak alhamdulillah. Tapi dengan kondisi masih tengkurap begini kan, alhamdulillah udah selesai juga. Dan lu tahu cuy, mereka kan otomatis langsung ngebalik badan, terutama si Jaya. Aman juga akhirnya. Ngebalik, tek. Pas ngeliat dengan kondisi telentang, Jaya bener-bener dikagetin dan gak ngomong sepatah kata pun. Bahkan Ukus pun ngebalik badan dan ngeliat ternyata yang di depan mereka atau di depan pintu tenda itu ada beberapa pendaki dengan kondisi yang benar-benar seram banget. Bahkan mukanya lebih pucat dari sebelumnya, dan bahkan ada muka-muka yang sudah hancur bahkan sampai keluar belatung coy. Lagi jongkok natap ke tenda mereka sambil nyeringai, di mana seringayannya itu tuh serem banget. Dan si sosok yang menyeramkan ini bilang, "Mas, mau lagi nggak makanannya?" Jaya sama Ukus langsung refleks, mereka berdua langsung tengkurap lagi dan langsung kayak baca-baca doa dalam hati itu. Dan karena memang traumanya itu masih takut banget cuy, jadi kayak gemeteran aja, pergi kalian, dan sampai baca-baca doa terus. Dan itu teror masih berlanjut cuy, yang dimana ada suara langkah kaki yang satu kakinya itu seolah kayak masuk ke dalam tenda. Mereka itu langsung panik sepanik-paniknya. Sampai suatu ketika karena kepanikan dan mereka pun terus meracau ngusir sosok tersebut. Bahkan ada orang di luar yang manggil-manggil nama mereka sampai berani nyentuh kaki mereka, mas gitu. Dan mereka berpikiran bahwa sosok itu adalah demit atau setan. Dan karena saking takutnya si orang ini tuh kayak, wah ngapain nih gitu kan. Dan ditarik loh, woi bangun lu, sampai dikepretin pakai air. Dan mereka baru sadar bahwa kok tiba-tiba ada yang aneh gitu kan. Dan ketika dilihat bahwa ternyata yang dilihat itu beneran pendaki. Dan yang paling aneh adalah cuaca di luar yang mereka berpikiran mungkin subuh sekitaran jam 4 atau jam 5, justru itu udah terang benderang. Mereka tuh kayak nggak sadar tentang pergantian malam ke siang ini. Mas, manusia kan gitu kan? Jaya Mangkus tuh nanya, lu manusia kan? Lah iya gue manusia, lu ngapain? Nah, mereka tuh bingung, kayak susah menjelaskannya. Yang ternyata orang yang naik ini adalah sosok orang yang pernah dilihat sama Jaya tentang evakuasi kemarin. Dan ternyata si orang ini itu nyusulin gara-gara mereka belum turun. Dan memang dari si pihak base camp ini meminta untuk semua pendaki turun. Cuman ya sebetulnya nggak ada pendaki lain, karena pendaki yang mau naik pada hari itu pun udah dicegah untuk turun. Yang dimana pada saat itu pun Jaya sama Ukus ini nggak kepantau, karena ya berpikiran mungkin nanti juga bisa kelihatan gitu. Dan si warga lokal ini atau yang jaga base camp ini berpikiran nggak ada yang naik lagi pada saat itu, karena memang semua sudah diperintahkan kalau ada yang naik ya nggak boleh. Karena kemarin itu ada yang namanya pendaki meninggal di gunung tersebut. Yang dari situ tuh kayak serius mas gitu kan. Dan sampai suatu ketika karena memang mereka juga nggak bisa menjelaskan atau nggak mau nyeritain lagi dan buru-buru disuruh turun, mereka cuma nurut. Tapi Jaya Mangkus ini bilang, bang ya udah bang kita turun, tapi tolong jangan yang namanya ninggalin kita. Intinya ya bantuin kita packing juga. Dan si orang itu pun setuju gitu kan, karena kelihatan dari raut wajah si Jaya sama si Ukus ini udah ketakutan gitu. Sampai akhirnya si orang ini sebenarnya mau nanya, kalian tuh kenapa, tapi mereka tuh masih kayak diam 1000 bahasa atau nggak mau nyeritain. Singkat cerita nih cuy, mereka itu sampai di pos 1. Ketika sampai di pos 1 itu ternyata ada sebuah tas yang memang dimana tas itu tuh ditinggal. Sebetulnya mau diambil tuh tadi pagi, cuman tas ini nih mau diambil tuh kayak kan si orang ini tuh harus ke atas dulu, harus ngasih kabar. Dan dari situ ketika turun dibawa, dan ketika dibawa si Jaya ini refleks, mas ini tas siapa?
Dan si orang itu tuh bilang bahwa tas ini adalah tas korban kemarin, yang dimana tas ini ternyata ditinggal sama salah satu timnya, dan pada saat itu pun kelupaan, benar-benar lupa. Dan suatu ketika ada yang nanyain lah tas ini dari kelompoknya, dan akhirnya ya udah sekalian nyusulin dan diomongin kayak udah nanti dikasih tahu dan bla 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 gitu kan. Di situ pun langsung astagfirullahaladzim, si orang ini kan kayak bilang kenapa. Akhirnya diceritain semua tuh, mulai dari awal perjalanan mereka. Tapi si orang ini tuh kayak bilang alhamdulillah lah mas, ya namanya juga kita warga Indonesia, dalam setiap kejadian pasti ada alhamdulillahnya gitu kan. Ya udahlah, yang penting kalian nggak apa-apa, dan lagian juga cuma sebatas ditampakin. Ya bener sih cuma ditampakin, tapi ya serem loh. Gimana nggak serem, orang tiba-tiba jongkok di depan tenda. Udah nggak apa-apa, pelajaran aja buat kalian gitu kan. Dan dari situ pun akhirnya mereka turun sampai bawah. Dan ternyata ketika turun sampai bawah ini, mereka tuh mau dikasih lihat sebenarnya foto nih bang, orang yang kemarin meninggal, tapi mereka buat tuh kayak nolak, bener-bener nolak. Gua kagak mau ngeliat, gua kagak mau lihat. Dan akhirnya mereka alhamdulillah bisa ngelewatin Gunung Cikuray itu dengan aman, walaupun dengan beberapa gangguan yang memang ya agak menjengkelkan kan. Dan singkatnya mereka balik lagi lah ke habitatnya. Dan dari situ pun akhirnya mereka kayak mulai sedikit-sedikit mulai berani lagi, walaupun dengan kayak ketakutannya tuh agak berlebihan daripada sebelum-sebelumnya. Ya memang sebelum-sebelumnya itu mereka itu udah pernah ke Alas Roban dan sebagainya gitu, tapi beda banget cuy vibe-nya atau hawanya di gunung, karena kan mereka punya pengalaman atau trauma di gunung, punya kejadian yang menyakitkan itu di gunung, bukan di tempat-tempat yang lain. Dan ketika di gunung waktu Jaya ke Tampo Mas pun itu bareng orang yang memang paham dengan masalah demit atau nggak takut sama demit, jadi ada sebuah perlindungan gitu kan dari temennya. Nah sedangkan ini sama sama orang-orang atau bisa pasangan yang sama-sama bocah-bocah penakut semua gitu kan, otomatis ya agak kurang gitu kan cuy. Dan mereka pun masih tetap aja takut, dan tapi alhamdulillah ya mereka selamat. Singkat cerita mereka pulang dan emaknya tuh kayak ngeliat, wah lu nggak apa-apa, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Dan itu pun tidak ada pembahasan ke orang tua nyeritain tentang apa yang udah kejadian. Ya Jaya itu bilang alhamdulillah kok aman, lancar dan sebagainya gitu kan. Dan dari situ pun akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Ya cerita yang bisa diambil dari sini sih ya nggak selamanya juga horor-horor banget sih. Memang pada saat itu pun ya kayak sama kayak gua sih atau beberapa orang yang sering ngalamin horor di gunung, ya nggak selamanya tuh horor banget cuy. Ya tapi kalau itu kejadian yang baru dialamin, apalagi ya ada trauma, ya gimana ya, bisa dibilang itu benar-benar horor banget sih. Tapi ya segala cerita yang ada di sini yang positif itu silahkan kalian ambil, yang buruk itu silahkan kalian buang. Dan gue sorry banget nih cuy, gue tuh ngeliatin HP mulu karena memang ada urgent lah, jadi gue nggak bisa fokus juga ceritanya. Dan terima kasih yang udah nonton video gue, sampai ketemu di cerita berikutnya. Gue sambil undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.